Pernahkah Anda sudah merasa sudah menjaga sholat subuh setiap hari, tetapi hidup masih terasa penuh kegelisahan? Sudah bangun sebelum matahari terbit, sudah berwudu, sudah menunaikan kewajiban, namun hati seakan belum menemukan ketenangan yang dicari. Bisa jadi masalahnya bukan karena kita meninggalkan sholat subuh. Bisa jadi yang perlu diperbaiki adalah cara kita memuliakan waktu subuh itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimanapun Anda berada saat ini, Allah melimpahkan kesehatan, kemudahan rezeki yang halal, ketenangan hati, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, tuliskan kota asal Anda dan satu doa terbaik yang sedang Anda perjuangkan di kolom komentar. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga Allah mengabulkan setiap doa yang terbaik untuk kita semua. Sahabat serambi surga, sholat subuh adalah salah satu ibadah yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Ia dilaksanakan ketika sebagian besar manusia masih terlelap dalam tidurnya. Karena itulah sholat subuh sering menjadi bukti kesungguhan seorang hamba dalam memenuhi panggilan Tuhannya. Namun ada satu kesalahan yang sering tidak disadari. Banyak orang hadir dalam sholat subuh secara fisik, tetapi pikirannya sudah sibuk memikirkan urusan dunia. Ketika berdiri dalam sholat, ia memikirkan pekerjaan. Saat membaca ayat Al-Quran, ia memikirkan bisnis. Bahkan sebelum salam, pikirannya sudah berlari kepada berbagai aktivitas yang akan dilakukan sepanjang hari. Akibatnya, sholat dikerjakan dengan tergesa-gesa. Bacaan hanya menjadi rutinitas. Gerakan dilakukan sekedar memenuhi kewajiban. Hati tidak benar-benar menikmati perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal waktu subuh adalah waktu yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asr." Yang artinya adalah, para malaikat datang kepada kalian secara bergantian pada malam hari dan pada siang hari, dan mereka berkumpul pada waktu sholat subuh serta sholat asar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya waktu subuh. Saat itulah para malaikat berkumpul dan menjadi saksi atas ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Karena itu, sholat subuh bukanlah ibadah yang seharusnya dilakukan dengan tergesa-gesa. Untuk memahami hal ini, mari kita renungkan sebuah kisah sederhana. Dahulu ada seorang pedagang bernama Abdullah. Ia dikenal sebagai orang yang rajin bekerja dan tidak pernah malas mencari nafkah yang halal. Hampir setiap hari ia melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Namun ada satu kebiasaan yang perlahan mempengaruhi kualitas ibadahnya. Setiap kali sholat subuh, pikirannya selalu dipenuhi urusan perdagangan. Ia memikirkan barang dagangan, pelanggan, keuntungan, dan berbagai target yang ingin dicapai. Karena merasa harus segera memulai pekerjaan, ia selalu menyelesaikan sholat secepat mungkin. Setelah salam, ia langsung meninggalkan masjid tanpa berzikir ataupun berdoa. Tahun demi tahun berlalu, usahanya tetap berjalan, penghasilannya tetap ada, namun ketenangan hidup yang ia harapkan tak kunjung datang. Ia sering merasa gelisah, hatinya terasa sempit. Berbagai masalah silih berganti menghampiri kehidupannya. Suatu hari ia mulai merenung,
Mungkin selama ini ia terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa menikmati saat-saat terbaik ketika sedang menghadap Allah. Mungkin ia telah memberikan perhatian terbaiknya kepada urusan dunia, sementara kepada Allah ia hanya memberikan sisa waktunya. Sejak saat itu Abdullah mulai berubah. Ia berusaha menghadirkan hati dalam sholatnya. Ia tidak lagi terburu-buru meninggalkan tempat sholat setelah salam. Ia meluangkan waktu untuk berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran sebelum memulai aktivitas harian. Perubahan itu terlihat sederhana, namun perlahan ia merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, ia lebih sabar menghadapi masalah, dan yang terpenting, ia mulai merasakan keberkahan dalam hidupnya. Sahabat serambi surga, kisah ini mengajarkan bahwa keberkahan hidup tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras kita bekerja. Keberkahan juga dipengaruhi oleh seberapa dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah para ulama selalu mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu pagi untuk mengingat Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma barikli ummati fi bukhuriha, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada umatku pada waktu pagi mereka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Perhatikanlah doa yang begitu indah ini. Rasulullah tidak meminta umatnya menjadi kaya raya dalam semalam. Beliau tidak meminta umatnya mendapatkan kemudahan tanpa usaha. Beliau memohon keberkahan, dan keberkahan seringkali jauh lebih berharga daripada sekedar bertambahnya harta, sebab keberkahan dapat hadir dalam berbagai bentuk. Kesehatan yang baik adalah keberkahan, keluarga yang harmonis adalah keberkahan, hati yang tenang adalah keberkahan, kemudahan dalam beribadah adalah keberkahan, bahkan kemampuan untuk bangun dan melaksanakan salat subuh setiap hari juga merupakan keberkahan yang luar biasa. Sahabat serambi surga, di antara surah pendek yang sangat kaya makna adalah surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar, yang artinya adalah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Surah Al-Kautsar, meski hanya terdiri dari 3 ayat, surah ini mengandung pelajaran yang sangat dalam. Pada ayat pertama, Allah mengingatkan tentang banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Kita memikirkan kekurangan, kita memikirkan masalah, kita memikirkan kegagalan. Padahal jika kita mau merenung, begitu banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan setiap hari. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa melihat, kita masih bisa beribadah, kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Semua itu adalah karunia yang luar biasa. Kemudian pada ayat kedua, Allah mengajarkan bahwa rasa syukur harus diwujudkan melalui ibadah. Nikmat yang banyak seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh darinya. Karena itu, salah satu cara terbaik mensyukuri nikmat adalah dengan menjaga sholat, memperbanyak doa, membaca Al-Quran, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan ayat terakhir mengajarkan bahwa Allah akan menjaga kehormatan orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Tugas seorang hamba bukanlah memikirkan semua penilaian manusia. Tugas kita adalah berusaha tetap istiqomah dalam kebaikan dan menyerahkan hasilnya kepada Allah yang Maha Adil. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, jika ada satu pelajaran yang perlu kita bawa pulang dari pembahasan hari ini,
maka pelajaran itu adalah jangan sia-siakan waktu subuh. Jangan hanya menjadikannya sebagai waktu untuk menunaikan kewajiban. Jadikanlah ia sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Mulailah pagi dengan sholat yang khusyuk. Luangkan beberapa menit untuk berzikir. Bacalah beberapa ayat Al-Quran. Panjatkan doa terbaik untuk diri sendiri dan keluarga. Sampaikanlah segala harapan, ketakutan dan kegelisahan hanya kepada Allah. Mungkin perubahan itu terlihat kecil, namun seringkali perubahan besar dalam hidup dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara istiqomah. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, jadikanlah sholat sebagai penyejuk hati kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kami. Berkahilah waktu pagi kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah rezeki kami. Mudahkan setiap urusan yang sedang kami hadapi. Kabulkanlah doa-doa terbaik yang kami panjatkan kepadamu. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman serta husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa membagikannya kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Dan tuliskan di kolom komentar, Bismillah, saya ingin memuliakan waktu subuh dan memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga langkah kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, dan mempertemukan kita kembali dalam pembahasan penuh manfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.